Cinta pokoknya. Halo semuanya, kembali lagi di segmen yang lain di Cipok. Cipok tipis. Cinta pokoknya. Gitu. Baik lagi kawan-kawanku, teman-temanku di segmen Cipok. Cinta pokoknya sama Kijul dan Kidut. Panggilan baru kan? Oh. Pak Guru? Pak RT. Pak RT, KTPTB. Apa tuh? Uang kas mana ya? Iya. Oh ini bendahara. Aduh. Sumpah gue masih kaget-kaget sih lu jadi PSnya bagi tisu dong. Nice. Keren. Semoga nice dengar ya. Termasuk sponsor. Dut. Ini episode berapa ya? Episode tahun berapa lah? Ya, Tahu nih. Kita ngomongin cinta lagi, Dut. Emang tujuannya ngomongin cinta? Kita kan cinta pokoknya. Cinta pokoknya. Gua mau ngebahas sesuatu sih sama lu. Keren banget. Soalnya tentang apa? Percintaan yang tiada habisnya. Kalau cinta habis puyeng, Cok. Puyeng. Kalau itu habis puyeng nggak? Oh iya, selama ini ada tetap puyeng. Ini ada nggak puyeng. Jadi ya, kalau setengah mulu pasti kayak gini deh. Nggak jelas ah. Ya nggak apa-apa juga sih. Kayak yang lain Jul, di OPK tuh pada serius ngomongin karir. Mau gue mah tai nggak jelas. Ya kan kita ngomongnya yang enteng-enteng gitu loh. Maksudnya kan kalau karir terus juga. Wah. Yang ini sedikit-sedikit enteng lah. Iya. Kita aja nggak tahu. Jadi Pak Guru kan? Iya gitu. Gimana gue? Jadi Pak RT. Kayak itu loh. Kalau dikasih sama temen dulu gitu. Kayak desainer terkenal. Ivan gue. Dawan. Guna. Ya gitu tuh. Emang cinta apa sih? Gue siang-siang begini bahas cinta. Kan mumpung lagi panas. Kalau bahas cinta lagi cuaca panas. Hot ya. Lagi yang gairah hot. Meningkat. Iya. Bawaan hawa. Ih nungguin nih. Siapa ya? Aduh. Gua ada pembahasan kita. Pembahasan soal cinta. Ini ada 3 pembahasan. Gue sebagai pakar cinta Cibinong. PCC kita. PCC. Bukan lu ya, gua juga lah. Ya oke. Pakar cinta Cibinong. PCC pakar cinta Khusus Cibinong. untuk lingkungan sekolah dan lingkungan warga. Iya. Dan juga sekitar Chicago. Cikaret Kampung Goyang. Iya. Norak banget. Itu dulu, Ego. Itu lucu dulu. Tapi Nora, sumpah demi tuts. Banyak Chicago, Cikaret Kampung Goyang, Cibinong Kampung Goyang, Citayam Kampung Goyang. Ya itulah ya. Ada beberapa pembahasan yang pengen gue bahas sama lu. Karena di dunia persilatan percintaan ini banyak sekali orang-orang yang gagal move on atau Kan lu juga, Cok. enggak gua udah move on. Gua? Lu Belum. tapi move onnya ke yang mana yang gagal nih? Tahu lah nih. Nice. Nah. Sponsornya. Nice. Sponsor. Nice. Nice. Setiap cipok ada nice. Betul. Nah, ada beberapa pembahasan yang pengen gue bahas nih sama lu. Yang pertama itu ada tentang balik lagi kalau punya pasangan. Kalau lu punya pasangan tapi dia nggak cemburuan. Ini ada pembahasan lumayan hot kalau soal itu. Hot. Nah, lu Panas berat. iya, lu kalau punya pasangan tapi pasangan yang nggak cemburuan, nah lu perlu khawatir apa enggak? Itu selingkuh. Kok selingkuh sih? Itu ada yang lain, Jul. Nggak mungkin, nggak selalu itu. Logika nih. Lu sayang. Nih, lu nih. Kegedean. Nih lu nih. Iya, gue segitu. Nih lu segini nih. Iya. Ini cewek lu nih. Kegedean Halo. juga. Seginilah. Nah. Iya. Nah. Ini gue. Ini lo nih. Ini cewek lu nih. Kalau lu memiliki nih. Ini pakar cinta dengerin, Cok. Dengerin. Iya.
kalau lo memiliki, lo pasti ada rasa cemburu. Iya. Lo percaya atau tidak? Iya. Yang berdiri itu cuma satu, tapi yang diumpetin itu ada 4, bos. Keren banget. Yang diumpetin itu ada 4. Kalau lo tahu 5-5-nya berdiri, lo pasti udah nggak akan cemburu tuh. Nyambung gak sih? Enggak ya? Enggak. Iya iya. Enggak, tapi serius maksud gue tuh itu. Kalau lu ada rasa cemburu, itu lu ada sedikit rasa curiga. Mungkin gini sih, lebih ke kalau lu cemburu lu takut kehilangan kali. Iya, karena kan namanya. Tapi kalau cemburu berlebih juga salah sih. Alah, gue pernah tujul kayak gitu. Parah sih. Gue tahu dulu lagi. Kayak orang tolol lah gue. Itu kan tapi gini kan, buah hasil cemburu ya bisa apa aja, bisa dari pasangannya pernah. Tapi kita bicara cemburu kan, bukan. Tapi gue over nggak ya? Gue over protektifnya sih. Menurut lu gue over protektif nggak? Iya. Iya sih, lu lumayan sih. Lumayan deh. Lumayan parah. Kon. Cimobil. Lumayan parah sih itu kalau posesif sama cemburuannya. Iya. Maksudnya tapi itu tanda kalau gue sayang, Jul. Ya, kalau gue sayang sama orang begitu, lu juga pasti begitu deh. Gue begitu, tapi gue nggak terlalu separah lu sih. Gue bukan menginikan diri gue ya, cuma menurut gue lu menilai gue dah. Gue nggak segitunya kan. Lu nggak segitunya, cuma lu tuh kelihatan kalau cinta lu lenje anjing. Emang kan enak. Nyadar nenen. Sayang gitu. Nenen. Gue karena gue kelingi aja. Iya, gue juga kelingi bocahnya. Virgo bos, Virgo begitu. Cancer bos, buat diranjang. Tapi kelingi lebih Virgo. Kelingi lebih Virgo lebih kelingi. Iya. Kebalik ya. Kalau Cancer enggak ada. Cancer pendiam tapi mencret gitu. Ya. Mencretnya sampai sini di kos kakiku nih. Yang kayak ojol dah balik. Ada di Instagram. Diem nyampe mencret. Aduh, cepet. Ya, berarti baik lagi lu perlu pantas khawatir ya, khawatir sih gue. Khawatir. Cuma kalau cemburu berlebih juga menurut gue salah. Soalnya kita nih gua sebagai orang-orang yang cemburuan, rasa memilikinya tuh lebih besar. Jadi kayak lu gimana ya gue jelasinnya ya? Gue sebagai orang yang cemburuan, ya udah nih, lu boleh punya temen, cuma ya lu jelasin ke gua gitu. Dia teman aku, ini teman aku. Kalau ada tiba-tiba teman baru, nah itu yang jadi selalu permasalahan, Pak. Gue sebagai orang yang, tapi kan gini Pak, kita sendiri tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman baru pun bisa datang kapan aja, baik itu perempuan, baik itu laki. Iya, tapi itu kan yang namanya komunikasi, Jul. Misalnya kalau at least misalnya gue pasangan lu nih, sayang aku Pencret. Enggak. Aku punya teman baru, aku ketemu nih sama temannya teman ini, jadi teman baru aku. Iya, it's okay gitu. Maksudnya kan jelas gitu. Juntrungannya dari mana nih, lu kenal misalkan? Juntrungan, bocah cita. Bahasa lu jelek banget, juntrungan. Cuma serius. Maksudnya lu jelas nih, lu kenal dia dari mana? Terus lu intensitas lu ketemu dia tuh sedekat apa? Kok bisa lu kayaknya deket banget ya? Beda lah, lu sebagai pacar tuh pasti lu ngeliat lah kayak Iya kalau yang kayaknya ini bukan Iya kalau misalnya yang baru kenal terus tiba-tiba kayak begitu ya begitu sih. Kayak deket banget, kayak ngasih makan gitu misalnya di tempat kerja, makan bareng. Ya nggak masalah sih makan bareng. Cuma intensitasnya Jul. Misalnya lu sebulan makan bareng dia mulu. Kayak emang teman kantor lu berdua doang, lu apa hakim garis berdua doang? Kan nggak mungkin. Maksudnya teman kantor lu banyak, cowok gitu. Iya. Mungkin ini ya karena ya kalau cemburu over karena pasti ada sebabnya. Ada api, ada audisi plot TPI. Kurang. Ya itu. Kalau pasti ada sebab kan. Makanya maksud gua. Tapi kalau tiba-tiba dia itu sakit jiwa anjing menurut gua. Misalkan nih gua overprotective, tapi gua nggak pernah tuh yang namanya IG lu di HP gua. Follower lu gua di unfollow. Iya, yang lawan jenis. Lawan jenis di unfollow sampai keluarga, sepupu, bapak di unfollow. Kalau nggak punya bapak?
Kasihan. Oke, terus Iya maksudnya di ya gitulah, itu gila anjir. Maksudnya tapi kalau selama dia marah tapi dia punya alasan, dan alasannya itu juga yang bikin dia marah gara-gara lu, ya itu menurut gua wajar. Jangan, kita nggak bisa bilang sekarang cewek yang kayak gitu atau cowok yang kayak gitu, karena sekarang gila bangsat, tidur kontol. gue balas. Episode nggak tahu ntar editor yang naruh episode berapa. Itu gue balas. Itu gue ya kemarin. Tapi begitu menurut gue, maksudnya Iya, tahu gue, cuma kan bisa aja nggak sih? Gini sih, kalau ada orang yang cemburu tapi nggak nunjukin, ada orang yang cemburu tapi nunjukin. Contohnya lu nggak bisa Jul, cemburu tuh pasti nunjukin. Iya tahu, cuma nggak yang verbal langsung gitu. Kamu ini, kamu di sini ya, kamu ini ya, kamu belum pulang jam segini, kamu dari mana? Kamu sama sepupu Ultraman gitu. Kamu sama cowok mana? Kamu dari mana? Oh mama ini, kamu pemain yang baru gitu. Ada nih kayak gitu juga. Ada. Gua hampir kayak gitu. Gua kalau bucin kayak gitu anjir. Makanya mantan gua pasti tahu lah gua tuh kalau pacaran kayak gitu. Kayak tapi nggak segila itu. Kamu gitu, nggak ada jedanya. Ya, iya kan, maksud gua kan dia nanya nih, net jawab, enter. Ketik enter gitu sih, gue nyerang. Iya, enggak kayak gitu juga. Kalau itu sakit jiwa sih. Tapi selama yang menurut gua ada yang ada kutip. Tapi kan hanya menurut lu saja gitu, intuisi pertangga. Tapi kalau gini, at least lu kayak gitu, lu menurut lu. Ya, terus lu begitu tuh, lu nanya, lu gitu terus si pasangannya lu udah jawab. Lu nggak nerima jawabannya. Lu kayak lebih ke nggak percaya. Misalnya dia jawab, enggak, aku enggak sama siapa-siapa gitu. Ayo. Satu tidur satu episode aja. Per episode satu aja tidurnya, kalau enggak lu gua gitu. Iya. Gak boleh double kill. Ya intinya lu perlu khawatir atau enggak, perlu ya. Perlu lah. Namanya pacaran. Kalau enggak dia enggak cemburu ya perlu ya. Kayak ini kenapa sih dia enggak sayang sama gua apa gimana sih? Iyalah, yang namanya sayang tuh lu ada hasrat tidak untuk ingin memiliki dia gitu. Takut kehilangan. Iya gitu. Iya sama kan, itu juga. Tujuannya ke sana. Oke. KFC. Ya itulah, kayak next ya. Next ada ini, mungkin pertanyaan lagi Nugrah. Pasangan lu misalnya masih berhubungan nih sama mantan. Nah, itu boleh nggak? Gua pernah lagi kayak boleh nggak kalau kita tuh punya perasaan cemas, ataukah ya udah ada mantan? Nggak, lu dulu. Gua dulu. Nah, lu pasti pernah kayak gitu. Iya, boleh atau enggak kita punya perasaan cemas? Boleh aja. Tapi biasa aja. Maksudnya gini, cemas tapi tidak tidak mengganggu atau tidak dianya nggak ganggu si mantan guanya ini sama pasangan gue ini berhubungan sama mantannya, konteksnya cuma begitu aja gitu, nggak minta jatah mantan. Ya itu aman-aman aja. Ada jatah mantan ya? Ada sih. Jatah mantan tuh berarti mantan lo ngasih. Tapi kan definisi kayak gitu sama mantan kan sama-sama mau, bukan dikasih. Iya, cuma kan udah mantan, gitulah pokoknya. Skip. Ya itu pokoknya. Gue jadi kalau misalnya pasangan gue masih berhubungan sama mantan, gue ya udah aja gitu. Ya udah aja gitu. Nggak apa-apa, asal jelas peruntukannya lu berhubungan masih apa, karena apa. Selama masih penting menurut gue, maksudnya kayak satu kerjaan. Karena gue punya dulu bukan mantan sih, belum pacaran sih. Berarti nggak usah disambut lah. Baru deket. Ya enggak lah, berarti bukan mantan. Bukan pasangan. Iya, tapi kan bisa disebut pasangan. Enggak lah. Temen deket aja. Nih, kamera udah bisa nebak kenapa? Temen deket aja. Iya, maksudnya tapi sudah progresnya udah 87. Oke, 87% gitu maksudnya. Dia masih ini banget, sama mantannya masih gini banget nih. Masih gini banget. Panco, oke. Terus? Masih deket banget gitu. Kayak gue bilang, nice. Emang putusnya kenapa? Gue bilang kemarin kita kan manusia kepo ya. Iya. Putus baik-baik aja lah. Putus baik-baik aja kan berarti harusnya nggak putus. Berarti kan ini cuma gimmick. Oke, terus? Iya bener nggak? Iya ini mah logika orang, logika PRT aja ya. Iya begitu PRT. Nice. Terus? Iya, maksudnya
kalau ya secukupnya aja udah, lu nggak perlu, karena dia tuh waktu itu masih yang kayak misalkan nggak lagi nggak bisa pulang sendiri nih, minta jemput. Itu segitu gue belum pacaran loh. Tapi sebenarnya dia udah tahu gue udah deket sama dia gitu, kayak harusnya lu jaga perasaan gue sebagai manusia yang hidup di bumi ini, ciptaan makhluk Tuhan. Maksudnya lu harus menghargai manusia. Tapi bro, kadang-kadang perempuan tuh butuh validasi bro. Ngerti gak? Dia lu nggak bisa tuh maksa kayak si perempuannya. Gue tuh lu masa nggak tahu sih gue tuh deket sama lu gitu. Tapi tanpa ada sebutan gitu. Ini kemana sih larinya? Gue takut tuh otak kita beda nih. Enggak, gue ngerti maksud lu. Gue cuma nyinggung sedikit aja itu tadi. Enggak karena gini Jul. Menurut gue kalau mantan ya udah gitu. Kalau memang urusan lo masih ingat sama dia, ya itu urusan lo dan dia, jangan bawa yang baru. Maksudnya kalau memang lo ngerasa kayak gue salah ngomong kayak gini. Enggak, gue paham maksud lo. Ibaratnya kalau dia masih berhubungan sama mantan, intinya jelas aja peruntukannya untuk apa. Iya. Enggak over juga soalnya, kayak orang pacaran kan. Definisi berhubungan ya, masalah dia udah move on sama mantan itu udah lain cerita dah. Itu udah urusan hati dah. Tapi kalau masalah berhubungan ini loh ya, masih kontakan, teleponan, masih nonton bareng, makan bareng, bobo bareng, itu yang harusnya udah stop. Kalau dari mulai lu deket sama orang gitu. Karena kan ketika lu udah deket, apalagi yang udah 50 plus 1% itu, harusnya lu udah jaga gitu. Iya. Nice. Benar. Setuju sih gua kalau soal itu. Kayak ya jangan, lu udah mantan, lu udah deket sama gue. Intensitasnya jangan samain gue sama mantan lu lah. Iya betul. Gue tahu dia orang lama, cuma sekarang lu ngapain ngelihat orang baru kayak gue, tapi sedangkan lu masih terpaku dengan orang lama. Betul. Kalau misalnya lu nggak bisa pulang bareng, lu ada gue yang orang baru anjir. Kenapa lu minta sama mantan? Betul. Lebih ke sana gitu. Paham gue maksud lu. Betul. Itu maksud gue. Masalah dia udah move on atau belum itu udah urusan lu dah. Gue udah nggak peduli dah. Kalau emang gue nggak bisa bikin lu move on ya berarti salah gue juga gitu. Ya mungkin belum, lu nggak seenak dia gitu. Apanya? Maksudnya bikin es teh manis. Iya, atau apalah itu. Berarti kan harus tahu dulu cara terbaik buat move on kan? Betul. Iya, nah menurut lu gimana? Kesono larinya. Menurut lu gimana cara terbaik yang buat move on dari mantan sih? Mungkin banyak susah, orang yang susah-susah gitu. Kalau enggak, lu move on terlama lu berapa lama? 2 tahun. Itu lu pacaran apa enggak sama orang? Enggak, lu tahu kan? Iya kan, ini penonton enggak tahu aja. Iya. Gua berapa? 5. 4 tahun gua terlama. Iya. Gua 2 tahun. Tapi lu dekat sama orang enggak, kan? Gua enggak sama sekali. Yang saat itu ceritanya. Gua lagi mikir nih yang mana? Yang itu, yang enggak pantas juga mungkin gue dibilang itu gue pacaran apa enggak. Yang dulu yang ya, itu kan gue 2 tahun sama sekali nggak ketemu perempuan anjir. Laki ya? Bukan juga. Laki sih, gue dengerin BTS aja dulu. Itulah pokoknya. Pak Guru Musuh apa enggak kan 2 tahun tuh gue nggak bener-bener nggak ketemu siapa-siapa, nggak deket sama siapa-siapa. Gue 4 tahun. Itu gue. Tapi kan lu mah ada aja. Ya, enggak dong. Tapi yang ke hati banget. Hah? Yang ke hati banget. Yang ke hati banget setahunnya lah. Itu setahunnya. Itu yang kan 4 tahun. Setahunnya tuh yang belum move on-nya nih. Nah yang 3 tahunnya tuh lebih kayak ke trauma Jul. Ini bisa dikasih soundtrack gak sih nanti diedit? Yang trauma itu ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Trauma. Jadi kayak di trauma. Jangan remas bijiku. Kayak nggak pengen pacaran. Jangan waktu sentuh percaya sama bijiku. orang. Kayak terus kalau gue sayang nih, si anjing gitu lagi. Iya, lu lebih ke traumatiknya kalau lu sayang jadi over posesif lagi. Nangis tidur. Iya. Gue pun sempat kayak gitu trauma. Kalau gue trauma effort, tau nggak? Gue malas effort tinggi jadi orang ini juga kok gagal juga.
Oh enggak sih, gue kalau itu enggak sih. Kalau effort mah enggak. Kalau effort tuh sifat bukan sih? Bukan lah, perilaku. Tapi gue effortnya sih kalau pacaran. Effort parah lu mah. Ya berarti sifat dong. Bukan sifat lah. Karena gue begitu mulu Jul. Bukan sifat, itu tuh tabiat aja, kebiasaan lu. Kebiasaan lu itu yang terlalu effort. Bahkan karena kalau ngeliat, jangan gitu amat lah. Ya itu 4 tahun tuh gue tuh gak pacaran. Sampai sekarang anjing gue gak pacaran, belum pacaran. Iya. Lu juga sekarang punya pacar? Punya. Keren banget ya sih. Oh yang fotonya gini. Kenapa mukanya rata? Enggak, kan ini kalau kata orang mah no face no case. Itu fotonya ada 2 kan? Yang satu begini, yang satu begini. Iya. Punya aja gue mah bilangnya. Punya kok. Punya. Gue juga sebenarnya ada Jul. Tahu kan gua? Iya. Kan teman-teman nggak tahu. Iya. Ada gue sebenarnya. Ada kalau misalnya gini sih. Oke, balik lagi ke cara nice. Gimana cara terbaik lu untuk move on dari mantan? Lu punya cara Gue punya. 1. Lu tapi ini anjing nih sebenarnya nih. Biasa kalau kita balik nih teman-teman, jadi lu harus balik ke teman Jul. Balik ke teman. Tapi kadang-kadang teman-teman teman kayak anjing juga gitu. Kayak, dia main ini ingat lu nih. punya temen gitu. Enggak, lebih ke dia main ini nih. Ngasih tahu kabarnya si mantan lu, tau gak? Emang iya? Enggak, misalnya. Kayak misalnya lu kan galau nih, gagal move on sama mantan lu, terus lu lari ke temen, nyari kesibukan sama temen, pengennya nggak mikirin si mantan lu ini. Tapi temen lu kayak tai, kayak si mantan lu jalan nih sekarang ceweknya ini nih. Oh iya. Itu. Ada gue temen tuh kayak gitu aja. Siapa? Lu. Tapi gue kalau gue galau itu teman gue harus siap lambung aja sih. Temen gue harus siap lambung. Paham. Karena gue waktu itu terakhir galau banget, gue minum apa? Pertamax Turbo apa nggak salah. Beli 2 liter. Minum. Ngebut. Ya jelas. Ih kaki gue mana? Oh ini. Kaki gue. Gak kemana-mana kok. Jadi cara move on terbaik lu minum ke temen. Pertamax Turbo. Oh, bukan. Jangan. Gua Ke temen. 1 temen. 2 lu lakuin hal-hal yang nggak pernah lu lakuin pas lu pacaran. kalau orang baru, Hah, orang baru? karena kan orang bilang luka karena seseorang bisa disembuhkan dengan orang lagi. Enggak juga. Gue 4 tahun gitu-gitu aja cuy. Begitu ya. Kalau gue sih Nggak tahu sih, gue takut salah ngomong deh anjing. Takut salah ngomong gue. Tapi ya maksudnya ya ada benernya ada enggaknya. Balik lagi ke orangnya. Kalau sama-sama mau bikin lupa ya hayu gitu ya. Hayu gitu. tapi kan dia nggak punya kewajiban buat bikin lu lupa. Iya, itu enggak. di diri lu sendiri lah. Emang nggak ada. Cuma kan ya kalau dia mau terimanya gue udah move on ya jangan berharap nanti suatu saat jangan kaget nanti kalau suatu saat gue bisa tiba-tiba kangen gitu. Kalau kangen gue masih oke. Ya maksudnya tiba-tiba. Kalau tiba-tiba lu kejar lagi, menurut gue salah. Gue belum pernah Jul ngejar. Belum sih kayaknya. Ya kalau bilang nggak kontol. Takut salah ngomong. Maksudnya belum pernah nih gue yang kayak Iya, nice. Lu kejar lagi ya. belum pernah tuh gue yang kayak ngejar lagi mah belum. Yang dia udah deket nih tapi kalau kangen gitu mah ya Kangen, kesel dia punya pacar baru ya itu biasalah. Itu kan bukannya lu ngejar. Kalau ngejar tuh lu masih yang ngechatin, ngajak ketemu, teleponin. Oh ganggu aktivitas dia lah, itu lu masih ngejar. Ini kan lu cuma ya emang belum move on aja. Iya, berarti gitu. kan urusannya sama diri lu sendiri. Iya, kan? harusnya sama diri lu sendiri gitu. Dan Tinggal gimana nanti yang dekat sama lo yang baru itu tuh yang gimana caranya, bukan gimana caranya sih. Maksudnya pasangan itu kan kerja sama nih. Iya. Ini gua nih, ini gua nih. Kecilan gua segini nih. Iya, lu segitu. Nah, Dua ini lah kan. ini
Oh iya Enggak, segitu ya. segini gua. Nah. Kan triple XL baju gua. Oh iya benar. Nah, gue suka yang segini-segini nih. Oh iya benar. Gue yang suka digendong soalnya. Diputar dilempar. Dilempar di smash. Yang kecil begini nih. Nah, maksudnya tuh kalau dia nggak begini, maksudnya tidak mengikat gua, bikin gua percaya sama dia, ya jangan salahin gua kalau gua masih. Oke, at least kayak gitu. At least si perempuannya punya berbagai cara buat ngikat lu dan percaya, buat bikin lu percaya. Tapi dari diri lu sendiri memang dasarnya belum move on. Jadi apapun yang dia lakukan, lu nggak percaya. Itu kan lu berarti punya luka dari orang lama, lu limpahin ke orang baru. Nggak limpahin dong. Itu maksudnya itu bisa melimpahin lah menurut gua. Enggak, jadi gini Ju, menurut gua nih ya. Ini definisi gua sebagai Pak RT. Oke. Misalkan nih, Siap, Pak Guru mau dengerin. lu punya koreng nih. Lu punya koreng nih di badan lu. Nah, kalau lu nunggu sembuh sendiri tuh pasti lama, Jul. Gimana caranya gua nih sebagai orang baru bantuin lu buat nyembuhin luka lu? Entah ditiup, Oke. di apa itu? Iya mas ada yang jilat koreng. Ini koreng lu gue jilat biar sembuh. Enak tau. Mana ada yang enak? Kaget kan? Kaget sih Gue aja kaget koreng enak. Iya. Iya maksudnya gitu, maksud gue ya kerjasama. Lu hadir di dia nih. Kalau pacar lu, kalau yang dekat sama lu terbuka, dia pasti ngomong, kenapa lu putus kemarin? Ya maksudnya kerjasama aja, bikin sama-sama. Karena gue pernah Jul. Tapi Dut. Enggak, gue pernah cerita. Effort gue bikin dia lupa sama mantan nih. Jadi waktu itu mantan gue itu, ini posisi gue udah pacaran, cuma mantan gue ini masih ingat banget dah pokoknya. Yeah. Terus dengan nyeletuk aja dia bilang, dia ke suatu daerah lah gitu yang isinya pantai semua gitu. Terus gue kayak, gimana effort gue ya gitu. Gue lagi dompet lagi sepi nih isinya, tahu pada kemana. Terus ya udahlah, gue cari tempat yang dekat-dekat aja tapi selama pantai gitu. Jadi jadi malam itu gue langsung berangkat ke Anyer gitu. Maksud gue tuh gitu, buat ya gue nggak mencoba untuk tidak marah, tapi gue cari solusi biar dia bikin kenangan baru nih sama mantannya begitu. Bikin kenangan baru sama gue yang bisa bikin lupa sama mantannya begitu. Menurut gue itu effort gue. Nah maksud gue begitu, jangan yang kayak kamu mah apa-apa dia mulu, kamu apa-apa dia mulu gitu ya. Maksudnya jangan salahin juga lah. Ketika dia masih inget sama mantannya, berarti kan ada something mantannya yang nggak bisa dia gantikan dari elu gitu. Oke, kalau itu menurut lo ya. Kalau menurut gue sih gimana cara terbaiknya nih buat move on sama mantan? Itu tadi sih, kadang-kadang orang luka karena orang bisa sembuh karena orang juga. Tapi gini, lebih ke diri sendiri dulu sih. Kalau kayak mau orangnya siapapun tapi diri sendiri lu belum sembuh, naik doang. Gue tadi nunggu itu. Nice. Cara terbaiknya buat move on, gue cancer lagi, gue gampang move on. Gue sulit Pak. Soalnya banyak di TikTok bintang-bintang susah move on. Gemini biasa itu. Gemini itu kan pemain ya katanya. Striker, gelandang tengah atau bek kanan, bek kiri tengah, sekaligus petugas VR. Iya. Ya gitu. Gue baca parlay tahu lagi PR. Ya itu lah pokoknya. Nah, ya kalau gue sih gue cepet sih soal move on. Kalau soal karena gue cara move on gue adalah gimana caranya gue biar seenak mungkin sama orang itu. Jadi guanya ya emang nggak bisa lagi anjir, udah cukup guanya gitu. Jadi gue membuat diri gue sesadar diri itu sih. Berarti kan lu move on dulu, baru lu orang baru. Oh iya. Oh iya. Dari lu. Jadi gue nggak mau punya pasangan yang orang baru itu sebagai orang baru itu obat. Nggak mau gue. Gue pengennya ya ceritanya dari awal. Kalau obat berarti gue pasti punya luka aja gitu. Kasian aja sih buat pasangan gue nanti. Itu makanya gue kalau misalnya ada orang yang pengen, kamu masih trauma, sini aku sembuhin. Anjing, lu bukan hero tai. Lu janjian sosok pahlawan dah gitu. Lu nggak tahu hati gua gitu. Gak usah sosok belaga pahlawan lu bisa nyembuhin luka gua gitu.
Lu lebih ke sana sih. Luka gue yang tahu cuma gue. Gue habis kemasukan anjing. Gue baru sadar gue habis ngapain. Habis denger bacot dulu. Enggak, tapi benar. Makanya orang-orang ada salahnya, ada benernya kayak gitu, Jul. Ya sebenarnya salah benar tidak, persepsi aja sih. Persepsi. Lu gimana sampai sekarang perjalanan cinta lu, pertempaan cinta lu sampai punya pemikiran kayak gimana? 4 tahun gue jomblo gila. Iya lu 4 tahun jomblo. 4 tahun. Jomblo terlama ini gue. Gua sih setelah trauma gua saat itu tuh 2016 trauma. Ya 2016 trauma 2 tahun 18, dari situ gua kayaknya pacarannya enggak berhenti dah. Maksudnya enggak berhenti ya, gua ketemu orang ini, udahan, terus udah lagi ketemu lagi orang lagi, udahan ketemu orang lagi. Boy. Lu tau yang namanya ini enggak sih, Jul? Apa? Penyakit HIV tau. Kan enggak, Bos. Gue kira lu enggak tahu. Maksudnya kalau tahu, ntar gue kasih materinya buat lu baca di rumah. Enggak, maksud gue ya udah kalau karena gini mikirnya, sebelum terlalu jauh, kalau sudah tidak serak mendingan obrolin dulu, masih enggak serak juga ya udah. Tapi gue lagi di fase itu, Jul. Gue kayak gitu sih, gue kalau udah rasanya udah enggak serak. Gue di fase, gue udah jalan sama cewek nih. Udah berapa lama, Jul? 8 lah. 8 Kok lu tahu sih? Iya. Iyalah kan cerita juga dia. Oh, cerita juga. Iya, jadi tuh tai lah. Makanya udah tadi butuh validasi. Iya. Emang validasi tuh dalam bentuk apa sih sebenarnya? Dalam bentuk kayak ya udah kita gini. pacaran. Kadang-kadang gini, Bro. Enggak asik amat sih lu manggil gue bro. Iya, kadang-kadang gini. Teh ya. Ya, gur. Ya teh. Ya, gur. Nih, teh. Gur. Gini teh, orang-orang butuh juga aja validasi. Enggak. Kalau mengais validasi kata Hindia itu juga salah. Tapi kalau butuh validasi, butuh sih. Kalau mengais kan lu kayak butuh validasi terus. Tapi kalau sometimes sesekali lu butuh validasi, butuh sih. Kayak misalnya lu mencurahkan apa yang lu rasakan, atau lu butuh gak sih, lu tuh siapa gua sih? Ya gitu. Kok lu ngegas? Anjing, gue bakar lu. Kayak gitu ibaratnya lu gua siapa lu? Karena butuh juga lu pasangan gua. Ya maksudnya tapi kan udah di umur segini nih, buat orang-orang yang sepemikiran sama gua nih ya. Maksudnya di umur segini tuh kan udah sama-sama tahu lah. Kayak lo dekat sama gua nih. Definisi dekat itu kan nggak yang cuma chatan sehari 2 hari. Paham. Ngabarin udah nih, gua ngabarin lu setiap hari. 1 kali 24 jam sesuai sama logo gua. Apa tuh? 1, 2, 4 untuk keluarga. Baru ntar jam 4. Iya, jam 4 gue dilantik jadi RT. Gitu. Iya, maksudnya kalau sudah masuk fase itu ya udahlah, nggak usah ya validasinya berupa kayak dia bilang aku buat kamu buat aku, udah sementok itu aja sebenarnya, nggak perlu yang kayak nggak perlu yang kita pacaran yuk. Ini jadi anniversary kita yuk gitu. Ya, atau itu 32 Januari kita NFU gitu. Enggak NF juga. Enggak NF. Iya memang gue angkol di umur segini memang hal-hal yang kayak gitu, pernyataan gitu memang kadang-kadang tidak perlu, tapi kadang-kadang perlu juga. Kayak lu gini aja deh, lu ngelamar seseorang, mau nggak jadi istri gua? Berarti kan butuh lu jadi sosok seorang. Iya sih benar-benar. Tetap aja harus ada butuh validasi, lu siapa gue. Cuma kan konteksnya beda, Jul. Itu nikah kan nggak mungkin tiba-tiba nih kayak lu megang gua, lu udah istri gua kan nggak mungkin. Maksudnya kan itu memang butuh validasi dari negara. Cuma kalau untuk pacaran kan nggak harus seperti itu menurut gua nih. Kita bikin pro kontra aja ya. Emang enggak ini tuh. Tapi pro kontra menurut gua. Iya. Maksudnya lu setuju ada validasi. Gua nggak setuju ada validasi. Gua setuju sih ada validasi, karena validasi yang berbentuk kamu pacar aku ya, itu enggak. Gua kalau begini, lu pasangan gini. Setidaknya ada omongan gini, gua nggak ngeliat orang lain lagi deh. Selain lu, gua harap lu juga tolong jangan lihat orang lain lagi. Ibarat kayak gitu terus ya itu bukan validasi dong. Lu gimana? Lu minta kayak gitu, emang kita siapa gitu?
Pasti tanya gitu. Ya gue orang yang deket sama lu. Ya siapa lu? Ditanya gitu misalnya. Diserang balik ya? Lu pasti serang balik lah. Ya kalau misal lu punya statement, ya gue pasangan lu jangan kayak gitulah. Gue pasangan lu nih, gue mau lama lu doang. Tolong jaga perasaan pasangan lu ini. Karena gue menganggap lu sebagai pasangan gue. Tapi tetap nggak setuju gue Jul sama Ya udah, validasi. kalau lu setuju ya it's okay juga. Tapi kalau menurut gue butuh seseorang divalidasi. Lu siapa buat hidupnya dia. Walaupun memang sudah seharian lu bareng-bareng, lu ini segala macem, tapi tetap yang namanya butuh siapa? Butuh karena ada akan minta. Kalau diminta gimana? Ya kasih. Misalnya dia minta validasi. Oh, ya jangan. Maksudnya, tapi kan, lo PRT batuk. Minum PT. Habis ini Pak Guru. Ini ngopi. Maksud gua kan validasi itu kan hanya berbentuk kata-kata. Ya kan, ya kamu punya. Aku sekarang pacar kamu nih. Sebenarnya cuma itu doang kan. Bukan enggak maksudnya. Kalau pacar sih kayaknya terlalu Iya, pasangan deh. maksudnya iya kamu pasangan aku gitu. Tapi kan kalau untuk umur segini kayaknya kan udah saling sama-sama tahu. Dan emang lu masih apa Jul dekat sama satu orang tapi lu dekat juga sama lain, emang lu masih kayak gitu? Kalau gua belum punya status, gua masih gitu. Karena gua single, gua jomblo, gua dekat sama ini itu proses seleksi gua. Ketika gua udah memilih satu, gua akan bilang. Berarti lu bisa dekat sama banyak orang dalam satu waktu? Bisa gua. Oh, gua nggak bisa. Selagi gua belum berstatus apapun, belum punya siapa-siapa, gua bisa. Itu hitungannya gua proses seleksi untuk mencari yang terbaik. Kalau misalnya udah gua punya, gua nggak deket sama siapa gitu. Ini boleh gue tampol. Anjing nih, udah. Abis ya bang. Iya. Itu sih bro. Enggak, maksudnya tapi gini kan, maksud gua kan proses kalau gua nih seleksi gua itu gua dekat sama satu orang. Jalan dulu nih. Deket ya, kita bicaranya deket ya. Kita bicaranya deket ya. Yang lain itu kan beda cerita, itu beda tema. Gue deket yang banget itu satu orang. Kalau gue ngerasa kayak enggak deh, nah baru tuh gue ke yang lain. Oke, berarti mungkin definisi nih sebelum deket sama satu orang ini, lu pasti akan dekat dikit-dikit kan sama beberapa orang. Iya. Yang gue maksud pun itu gue deket dikit-dikit sama orang. Deket nih dikit-dikit sama orang-orang. Deket, jalan, main sambil melihat mana ya yang cocok. Kalau udah dapet satu nih, kayak cocok nih, gue perjuangin. Itu pasti gitu kan? Iya sih. Iya ya udah. Dut. Intinya tips dari lu gimana move on terbaik. Gue dipotong. Ke mantan. Move on dari mantan. Move on ke mantan. Move on dari mantan. Iya. Cara terbaik. Ya teman, udah apa lagi? Kalau lu temen. Gue juga sama lu sih. Lu bullshit mau bilang lu sedekat apa sih sama keluarga lu sampai lu bilang iya kan? Gila, maksudnya ya nggak usah munafik lah, keluarga nomor satu. Iya, keluarga nomor satu. Cuma emang lu curhatin sama keluarga lu, aku baru putus nih. Itu nggak mungkin lu curhat gitu ke emak lu. Pasti kan lu curhat ke temen. Nah, maksud gua tuh gitu ke temen sih. Oke lah, nice. Oke lah, Dut. Gitu ya cara kalau menurut gua sih. Teman sih. Kalau gua teman juga sama kesibukan sama orang baru. Enggak, gini aja, kalau emang ada yang belum bisa move on, kita punya kiat-kiatnya. Di Instagram bisa DM kita langsung. Nanti kita bimbing, kita jaga, kita bawa. Yang cowok kan, cowok. Jangan dong. Oh, cewek aja. Cewek aja. Oh, gitu. Karena kalau cowok kayaknya ini orang nih. Ganggu gua aja. Enggak, bercanda. Ya udahlah, itu aja Dut mungkin. Capek mau cinta mulu. Panjang banget soal permantanan lah. Ya, mungkin ada orang juga entah kayak gua, kayak lu yang sama kisahnya. Sama, pasti ada aja. Ya udah, see you next video dari Cipok cinta pokoknya.